Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai bunga majemuk dalam ekuivalensi, di mana nanti akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan dalam bab ini. Yang pertama kita akan membahas dua subbab. Yang pertama adalah single payment formula. Yang kedua adalah uniform series formula. Terus di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai arithmetic gradient dan beberapa contoh kasus atau contoh perhitungan-perhitungan dari ketiga subbab tersebut. Ini notasi yang digunakan untuk menghitung rumus-rumus pada bunga majemuk. Ada I, itu adalah tingkat suku bunga efektif. N itu bisa kita simpulkan N kecil atau N besar, ya bebas. Ini adalah jumlah periode bunganya. P itu adalah nilai uang pada saat ini atau present. F itu adalah nilai uang pada masa yang akan datang atau future. Dan A ini adalah nilai arus kas yang nilainya seragam atau sama pada periode tertentu. Ya, misalnya arus kas yang nilainya dari awal periode sampai akhir periode itu sama. Ini disimpulkan dengan A. Oke, dalam menghitung tadi present, future, annual, ini kita harus membuatkan dulu diagramnya agar mempermudah kita nanti dalam menganalisis apakah itu merupakan simbolnya P, apakah itu simbolnya F, atau apakah itu simbolnya A. Ya, kita buatkan diagramnya seperti ini. Diagram ini yang horizontal, di sini ada angka 1 sampai dengan 5, ini merupakan N-nya, periodenya. Kenapa angkanya ini kita tidak letakkan pada sejajar dengan misalnya pas di titik anak panahnya ini? Karena ini simbolnya adalah pada anak panah yang pertama ini, ya ini merupakan 0 tahun atau awal tahun pertama. Yang di sini yang anak panah kedua ini adalah awal tahun kedua atau akhir tahun pertama. Jadi ini harus ada di antara anak panah tersebut. Terus untuk anak panah yang mengarah ke bawah, ini artinya itu adalah ada arus kas yang keluar atau kita berinvestasi. Ya. Terus untuk anak panah yang menghadap ke atas, ini artinya kita mendapatkan kas masuk atau kita menghasilkan pendapatan. Ini, ya. Jadi kalau kita misalnya meminjam, berarti kita mendapatkan arus kas masuk. Arus kas masuk, meminjam itu arus kas masuk. Kalau untuk misalnya kita harus mengembalikan pinjaman itu merupakan arus kas keluar. Atau kita misalnya memberi barang, itu merupakan arus kas keluar atau investasi. Oke. Yang pertama, ini adalah single payment formula, di mana rumus ini adalah rumus untuk mencari nilai uang yang akan datang apabila P-nya atau nilai uang sekarangnya itu kita sudah mengetahuinya. Jadi, jika sejumlah uang P, uang pada saat ini, diinvestasikan pada suatu tingkat suku bunga I per periode N, maka di akhir periode pertama nilainya akan menjadi F sama dengan P, nilai uang presentnya pada saat ini ditambah dengan P kali bunganya. Jadi kalau kita simpulkan, ini adalah P kali dalam kurung 1 plus I. Kalau misalnya kita menghitung F-nya pada periode kedua, berarti di sini adalah F1 ditambah dengan bunganya F1. Ya kan? Bunga berbunga kemarin seperti pertemuan sebelumnya. Jadi rumusnya adalah P dikali dengan 1 plus I pangkat 2.
begitu seterusnya sampai dengan ke periode ke N. Jadi rumusnya adalah FNN ini adalah periode, jumlah periode, F ini adalah nilai uang yang akan datang, rumusnya itu adalah P kali dalam kurung 1 ditambah I, tingkat suku bunganya tadi, dipangkat N, itu jumlah periodenya. Oke, langsung saja kita coba dengan contoh berikut ini. Seseorang meminjam uang sebanyak 10 juta dari sebuah bank untuk membeli peralatan tukang dan bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 tahun. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8 atau tahun ke-8 jika bunga modal yang berlaku adalah 10% per tahun? Oke, di sini kita analisis dulu. Seseorang meminjam uang sebanyak 10 juta. Ya, berarti ini adalah arus kas masuk. Kalau arus kas masuk berarti anak panahnya adalah keluar. Nah, ke atas ya, ke atas. Terus di sini dia bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 tahun. Berarti ini ya jumlahnya. Berapa uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8? Berarti future. Berarti ini mengembalikan, berarti arus kasnya adalah ke bawah. I-nya atau bunga modal yang berlaku adalah 10% per tahun. Ini jangan lupa harus buatkan dulu diagramnya. Jadi arus kas masuk 10 juta pada awal tahun pertama atau tahun ke-0, 10 juta. Terus dia harus mengembalikannya pada akhir tahun ke-8 atau musim ke-8. Ini yang kita cari. Tadi rumusnya adalah F sama dengan P dikali dengan I dikali dalam kurung I plus 1 plus I pangkat N. Jadi di sini rumusnya berarti P-nya tadi adalah 10 juta, ini uang pada saat ini 10 juta dikalikan dengan 1 plus 0,1. 0,1 ini adalah bunganya 10% kan, 10% berarti kan 0,1 dikali dengan dipangkatkan 8. 8 adalah ini periodenya. Jadi ini kita dapatkan hasilnya adalah 10 juta kali 2,143589. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 21.435.890 rupiah. Ini cara apabila kita menggunakan rumus tadi. Ada cara lain untuk mendapatkan nilai future dari P yang sudah kita ketahui. Caranya adalah dengan menggunakan tabel bunga majemuk. Ini kalian nanti bisa buat tabelnya dengan cara rumusnya ini. Atau misalnya kalian bisa cari di buku-buku tentang ekonomi teknik itu biasanya ada tabel bunga majemuk. Oke. Ini kalau kita menggunakan tabel konversi. Ini ya, kalian harus jeli dalam menganalisisnya karena ini ya beda simbolnya nanti juga sangat berbeda hasilnya. Contohnya di sini. Kita akan mencari nilai uang yang akan datang atau F. Yang diketahui adalah P. Berarti rumusnya atau simbolnya itu adalah F sama dengan P, karena yang sudah diketahui adalah P, dikali dengan, ini diperhatikan, F yang kita cari. Berarti F adalah yang akan dibagi dengan yang sudah diketahui. Intinya di sini pembaginya F per P ini adalah yang atas, yang dibagi itu adalah yang kita cari, yang membagi itu adalah yang sudah kita ketahui. I tadi adalah bunganya, N adalah periode. Jadi kalau kita ini tulis, misalnya menggunakan ya tambahan, misalnya itu adalah F sama dengan P dalam kurung F per P ini
koma, I-nya tadi adalah 10%, berarti kita tulis 10%, koma, N-nya adalah 8. Ya, ini nanti kalian bisa cari di tabel konversinya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa tabel konversi tersebut. Ya, terus didapatkanlah di sini P-nya tadi 10 juta. Dari hasil pencarian di tabel konversi itu adalah nilainya 2,1436. Ya, sama lah ya. Ini kan dibulatkan. Hasilnya adalah Rp21.436.000. Ya, karena di sini pembulatan, yang di sini adalah ini komanya, angka di belakang komanya lebih banyak. Itu. Nilai 2,1436 itu diperoleh dari tabel konversi pada tingkat suku bunga 10%, pada kolom F per P, dan N-nya 8. Ya. Ini contohnya. Tadi kita cari, yang dicari adalah F per P di sini ya. Di kolom atas, di baris yang paling atas di sini kan ada simbol F per P, P per F, A per F, F per A sampai dengan A per G. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi tidak boleh keliru. Simbolnya yang kita buat tidak boleh keliru. Bahwa yang dicari itu pasti yang dibagi atau yang berada di atas. Nih, F per P di sini ya, berarti kita harus berkutatnya di kolom yang F per P. Terus N-nya tadi adalah 8 di sini, berarti N-nya di sini kita cari di sini kolom, berarti di baris di N8, terus kita tarik ke kanan. Nah, berarti ketemunya adalah 2,14359 tersebut. Ini. Itu caranya untuk mendapatkan nilai konversi dari tabel bunga majemuk yang ya, biasanya di buku-buku mengenai ekonomi teknik itu ada. Jadi nanti kalian bisa searching atau kalian bisa buat sendiri dengan rumus tadi, F per P tadi. Ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana menggunakan tabel konversi pada bunga majemuk. Lanjut, contoh kedua, seseorang meminjam uang sebesar 1,2 juta di awal tahun pertama, berarti P ya, di awal tahun pertama, dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi pada akhir tahun ketiga, orang tersebut nambah lagi. Pinjamannya sebesar 800.000 yang akan dikembalikan bersamaan, berarti dikembalikan bersamaan pada tahun ke-5. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun ke-5 jika pinjaman dengan tingkat suku bunganya itu adalah I-nya 12% per tahun. Jangan lupa dibuatkan diagram arus kasnya. Ini ya, berarti tadi di awal karena dia meminjam berarti mendapatkan kas masuk, berarti arahnya ke atas. Terus di akhir tahun ketiga di sini ya, awal tahun pertama dia meminjam 1,2, di akhir tahun ketiga ya, ini kalian harus jeli ya, nanti menentukan diagram arus kasnya. Dia pinjam lagi 800.000. Dia akan mengembalikan kedua pinjaman tersebut pada akhir tahun ke-5.
Kalau saya uraikan, berarti diagramnya adalah seperti ini. Yang pertama, ini P1, dia minjam 1,2 tadi, 1,2 juta. Ini kalau kita konversikan menjadi nilai future-nya pada tahun ke-5, itu berapa? Ya, terus ditambah dengan ya ini, P2, 800.000, dia minjem di akhir tahun ketiga sampai dengan akhir tahun kelima, berarti ini ada N-nya adalah 2 tahun. Kalau yang pinjaman pertama, N-nya bulat 5 tahun. Dengan bunga yang sama, I 12% per tahun. Itu, coba kita lihat bagaimana dalam menyelesaikannya menggunakan rumus. Ini ya, tadi F1 ditambah dengan F2. P1-nya tadi 1,2, I ditambah dengan S1 ditambah dengan I di pangkat N. Karena tadi pinjamannya di awal tahun pertama, dia mengembalikan di tahun kelima, berarti kan N-nya jumlahnya adalah 5. P2 800.000 dikalikan dengan 1 ditambah dengan I tinggal suku bunganya, karena dia minjemnya di akhir tahun ketiga dan dikembalikan pada akhir tahun kelima, berarti dia hanya periode peminjamannya hanya 2 tahun untuk yang P2. Ini didapatkan hasilnya 1,2 juta dikali dengan 1,7623 ditambah 800.000 dikalikan dengan 1,2544. Hasilnya adalah 3.118.330 rupiah, 330,01 rupiah. Coba kita menggunakan, nanti bisa di searching untuk tabelnya ya, atau buat sendiri menggunakan tabel. Sama. Saya coba dengan menggunakan tabel konversi seperti tadi, nilainya sama yang didapatkan. Oke. Berarti ini adalah nilai future atau uang yang akan datang dari peminjaman 1,2 juta di awal tahun pertama dan peminjaman di akhir tahun ketiga, dan hasilnya atau dia harus mengembalikan sebanyak 3.118.330,01 rupiah di akhir tahun kelima. Itu apabila kita mencari nilai future jika P itu sudah diketahui. Sekarang kita balik. Bagaimana jika kita mencari P apabila F-nya sudah diketahui? Rumusnya tadi adalah dari persamaan F sama dengan P kali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Berarti tinggal kita balik. Mencari P, berarti kita keluarkan P-nya, F-nya, F, karena di sini berarti F kali 1 dibagi dengan I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. So, kita buat simbolnya adalah P sama dengan F kali dalam kurung 1 plus I pangkat min N. Nilai dalam kurung 1 plus I pangkat min N ini disebut sebagai single payment present worth factor. Ya, dengan simbol fungsionalnya atau simbolnya pada dalam kita mencari di tabel konversi tadi itu adalah P per F. Tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk yang dicari dia berada di awal atau di atas dibagi yang sudah diketahui I persen, N-nya, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan F dalam kurung P per F, I persen, N-nya, N periode. Oke, kita coba bahas dengan contoh soal. Yang pertama, seorang pengusaha mebel ingin memiliki peralatan tukang kayu seharga 20 juta pada tahun yang akan datang.
ya pada 10 tahun yang akan datang. Berapa uang yang harus dia simpan di bank pada saat sekarang bila tingkat bunga modal yang berlaku adalah 10% per tahun. Berarti yang dicari adalah dia P-nya, ya, P pada saat 10 tahun sekarang, di tahun sekarang ini, terus untuk mendapatkan nilai F-nya 20 juta di 10 tahun yang akan datang. Berarti yang sudah diketahui di sini adalah F. F itu 20 juta pada tahun ke-10. Oke, kita buatkan diagramnya. 10 tahun ya, ini sudah 10 tahun arah horizontalnya. Terus karena dia menginginkan ini diambil pada tahun ke-10, berarti ini adalah arus kas masuk. Kalau arus kas masuk berarti arahnya ke atas. Dia harus menabung berapa uang pada 10 tahun sebelumnya. Ya, dengan tingkat bunga 10%. Yang dicari adalah di sini. Dia harus menabung berapa sih pada tahun sekarang untuk mendapatkan 20 juta di 10 tahun yang akan datang. Oke, kita cari dengan rumusnya tadi. Rumusnya adalah P sama dengan F kali 1 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N. P-nya adalah 20 juta dikalikan dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,1 I-nya, N-nya 10. Didapatkanlah ini nilainya 20 juta kali 0,38554. Hasilnya itu adalah 7.711.865,78 rupiah. Itu yang harus dia tabungkan pada saat ini untuk mendapatkan nilai uang 20 juta di 10 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunganya itu 10%. Ini dengan tabel tadi rumusnya atau simbolnya itu adalah P sama dengan F kali P per F. Yang dicari P per F di koma I persen, koma N-nya. N-nya boleh kecil, boleh besar ya, ini bebas. Ini didapatkanlah, kita cari di tabel konversinya itu sama antara penyelesaian dengan rumus dengan penyelesaian dengan tabel. Oke, contoh yang kedua untuk mencari P jika F diketahui. Seseorang meminjamkan uang di awal tahun pertama dengan rencana akan dikembalikan di akhir tahun ketiga sebesar 800.000 dan 1,2 juta pada akhir tahun kelima. Jadi dia menginginkan di tahun ketiga dia mendapatkan pengembalian uang 800.000 dan 1,2 juta di akhir tahun kelima. Berapa besar uang yang dipinjamkan jika pinjaman dilakukan pada tingkat suku bunganya 15% per tahun? Ini berarti yang dicari adalah di sini ya. Ini P-nya. Dia harusnya ini 800.000 ya, dia menginginkan ada pemasukan 800.000 di akhir tahun ketiga dan 1,2 juta di akhir tahun kelima. Yang dia harus mengeluarkan uang pinjaman itu sebesar berapa di P di sekarang ini, di waktu yang sekarang ini. Jadi caranya adalah ini dipisah dulu antara F800 yang di akhir tahun ketiga senilai 800.000 dan F di akhir tahun kelima senilai 1,2 juta. Ini berarti kita simbolkan bahwa 800.000 ini di akhir tahun ketiga kita buatkan di present yang 1. Terus yang 1,2 ini di present yang kedua. Terus dijumlahkan.
Jadi seperti ini. Ya, tadi karena dia ingin pengembaliannya di akhir tahun ketiga, berarti jumlah N-nya itu adalah 3 untuk yang 800.000 dan untuk yang 1,2 juta itu jumlah N-nya adalah 5. Didapatkanlah di sini totalnya bahwa dia harus mengeluarkan uang pada saat sekarang ini itu adalah 1.122.612 rupiah, 12,08 rupiah. Ini sama dengan tabel konversi. Ini hasil diagramnya, diagram akhirnya. Itu tadi untuk pembahasan mengenai single payment formula. Ya, jadi hanya mencari F apabila P diketahui dan mencari P apabila F juga sudah diketahui. Untuk uniform series formula itu adalah seringkali arus kas yang kita dapatkan atau dihadapi itu berupa sederet arus kas masuk atau arus kas keluar yang nilainya sama. Atau A ya, simbolnya A. Yang terjadi pada setiap akhir periode selama N periode dengan tingkat suku bunga I per tahun. Deret seragam ini disebut sebagai anuitas. Ini adalah simbol atau diagram yang dipakai. Di sini P, terus ini nilainya sama dari akhir tahun pertama sampai dengan akhir tahun ke N. Ini nilainya sama. Dari diagram arus kas dapat dilihat bahwa pembayaran pertama dilakukan satu periode setelah peminjaman. Ya, pinjaman itu awal tahun pertama dikembalikan di akhir tahun pertama atau awal tahun kedua. Sedangkan nilai F terletak pada waktu yang sama dengan nilai akhir dari A, yaitu N periode dari P di sini. Jadi A-nya ini misalnya N-nya 10 tahun, berarti dia juga misalnya melakukan tabungan di tahun ke-10 dan langsung mengambilnya di tahun ke-10 tersebut. Nilai F dari pembayaran seragam sebesar A yang dibayarkan pada akhir periode selama N periode, ini merupakan penjumlahan nilai kemudian dari pembayaran A. Jika F1 itu adalah nilai kemudian dari pembayaran periode pertama, maka F2 itu adalah nilai kemudian dari pembayaran periode kedua, begitu selanjutnya sampai dengan Fn. Jadi pembayaran kemudian pada periode ke N. Maka nilainya atau rumusnya itu adalah seperti ini. Ya. Rumusnya itu adalah untuk mencari F jika A diketahui, itu dari turunan mencari A tadi, mencari A dengan dan rumus itu adalah A dikali dalam kurung 1 plus I kali N dikurangi 1 dibagi dengan I. Ini ya, rumus. Maka nilai dari dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I itu disebut dengan uniform series compound amount factor dengan simbol F per A. Yang dicari adalah F, yang diketahui A. Ya, sehingga rumusnya menjadi F sama dengan A yang diketahui, ini nominal A yang diketahui, dalam kurung F per A
I%, N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, pramodal menyimpan uangnya di bank pada setiap akhir tahun sebanyak 10 juta. Berapa jumlah tabungannya selama 5 tahun jika tingkat suku bunganya itu adalah 8% per tahun. Ini ya rumusnya atau diagramnya. Dia melakukan menabung sebesar 10 juta setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun, berarti kalau setiap akhir tahun dia mulainya adalah akhir tahun pertama, akhir tahun ketiga, akhir ke tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan dia mengambilnya di akhir tahun kelima. Jadi rumusnya kalau kita menggunakan tabel tadi adalah F sama dengan A-nya adalah 10 juta, seragamnya 10 juta, dikalikan dengan dalam kurung F per A, I%, N-nya. Kalau kita menyelesaikan dengan rumusnya tadi adalah F sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung 1 plus I dipangkat N dikurangi 1 dibagi I. Ini kita dapatkan itu adalah 5,866 dikalikan 10 juta, hasilnya adalah 58,666.000 rupiah. Ini yang dia dapatkan selama dia menabung 5 tahun dan diambil di akhir tahun kelima, nilainya adalah 58.666.000 rupiah. Itu ini saya coba menggunakan tabel, hasilnya pun sama, 58.666.000 rupiah. Coba nanti dicari berapa nilainya pada akhir tahun ketiga dan akhir tahun keempat. Ya, silakan nanti dicoba sendiri ya sebagai latihan. Jadi biar lebih mudah untuk memahaminya. Nilainya pada akhir tahun ketiga di sini dan akhir tahun keempat di sini. F3 dan F4. Ya. F3 dan F4. Contoh yang kedua, berapakah yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar 7,5 juta di setiap tahun selama 4 tahun. Di setiap tahun selama 4 tahun, mulai dari awal tahun pertama, kalian harus memahami kata-katanya di sini ya. Mulai dari awal tahun pertama dengan tingkat suku bunga yang disepakati adalah 10% per tahun. Oke. Dia meminjam 7,5 juta selama 7,5 juta selama 4 tahun berturut-turut, dimulai dari awal tahun pertama. Berarti diagramnya adalah seperti ini. Awal tahun pertama, awal tahun kedua, awal tahun ketiga, dan awal tahun keempat. Dan dia akan mengembalikannya di akhir tahun kelima. Nah, berarti di sini kan ada sela. Ini tidak bisa langsung kita menggunakan rumus tadi, yang pertama tadi. A dikalikan dengan F per A
koma I, koma N tadi. Ini tidak bisa. Jadi harus kita konversikan dulu ke ini ke P. Ini menjadi P di awal tahun keempat di sini. Ya. Nah, ini kita jadikan future accent atau sebagai P juga bisa, future accent di awal tahun keempat. Ya, yang A ini kita jadikan P dulu, baru setelah itu kita dari P ini nanti dijadikan F. Jadi P-nya sudah diketahui, mencari F-nya. Itu caranya penyelesaian ini adalah dengan rumus jika mencari F jika A diketahui. Rumusnya tadi ya, itu adalah A dikalikan dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. 7,5 juta itu adalah pinjamannya selama 4 tahun berturut-turut, berarti N-nya adalah 4. Tingkat suku bunganya adalah 10%, berarti 0,1 dibagi 1 dibagi I 0,1, didapatkanlah di sini itu adalah F aksennya, F aksen yang untuk di sini. F aksen yang untuk ini ya, itu adalah 7,5 juta dikalikan dengan 4,641 didapatkan hasilnya 34.807.500 rupiah. Oke, sekarang ini sudah didapatkan F atau P ya. F itu artinya ini future dari A selama 4 tahun ini kita jadikan future di awal tahun keempat. Kalau kita konversikan di sini future-nya itu berubah menjadi present untuk di future-kan pada akhir tahun ke-5. Itu. Setelah itu berarti kita tinggal mencari dari F aksen ini dijadikan F pada future pada tahun ke-5. Rumusnya adalah mencari F jika P diketahui. Rumusnya F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. 34 juta tadi F aksennya dikalikan dengan 1 plus 0,1 pangkat 2 karena di sini kan mulai dari awal tahun keempat berarti di sini 1 2 ya. Jadi menghitungnya adalah caranya menghitung periode nanti adalah seperti ini. 1 2 1 2. Terus berarti kalau di sini ini 1 2 3 ya. Karena dia peminjamannya itu adalah selama 4 kali ya. Selama 4 kali dan dia langsung diambil, langsung dianuitaskan, ini Bapak nanti mulainya dari sini 1 2 3 4. Jadi harus pinter-pinter menganalisis ya di sini. Oke. Nanti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa nanti untuk minggu depan akan saya lakukan meeting. Jadi kita bisa diskusi mengenai materi pembahasan kita kali ini. Ini didapatkanlah hasilnya, F-nya dia harus mengembalikan pada akhir tahun ke-5 itu sebesar Rp42.117.075. Yang kedua, mencari A jika F diketahui. Dari persamaan yang pertama tadi, dari persamaan mencari F jika A diketahui, ini akan diperoleh untuk mencari A itu sama dengan F kali dengan I-nya
I dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Persamaan di atas digunakan untuk mencari arus tunai A pada setiap akhir periode yang setara dengan nilai F pada akhir periode. Nilai konversi dari F ke A ini disebut sinking fund factor, dan mempunyai simbol fungsional A per F. Yang dicari adalah A, yang diketahui adalah F, I%, N, persamaannya tersebut menjadi A sama dengan F dikali A per F, I%, N. Contoh soalnya, berapa besar setoran tetap setiap akhir tahun jika seseorang menginginkan dapat mengembalikan uang simpanannya sebesar 5 juta pada akhir tahun kelima, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun. Ini dia menginginkan seseorang dapat mengambil uang simpanannya sebesar 5 juta pada akhir tahun kelima, jika tingkat suku bunganya 12%, dia harus menyetorkan setiap tahunnya itu berapa. Berarti ini setiap akhir tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini adalah untuk mencari A-nya, tadi rumusnya adalah F dikali dengan I bagi dalam kurung 1 ditambah dengan I-nya 12%, dipangkatkan dengan N jumlahnya adalah 5 tahun dikurangi 1. Didapatkanlah dia harus setornya itu per tahunnya itu 787.048,66 rupiah. Dengan tabel ini sama ya. Terus bagaimana mencari P jika A diketahui? Rumusnya ini adalah turunan dari dua persamaan, gabungan dari dua persamaan, di mana tadi mencari P, mencari F jika P diketahui dengan rumus P kali dalam kurung 1 plus I pangkat N, dan mencari F jika A-nya diketahui. Ya, maka diperoleh persamaan di bawah ini adalah P sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I dalam kurung 1 plus I pangkat N. Sebagai contoh, seorang ayah menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang tersebut 5 juta setiap tahun selama 5 tahun. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu jika tingkat bunga modal yang berlaku adalah 10% per tahun? Berarti arus kasnya adalah ini seperti ini ya. Dia harus mengeluarkan tabungan sebesar berapa sih agar anaknya itu setiap akhir tahun itu bisa mengambil uang 5 juta selama 5 tahun. Arus kasnya adalah seperti ini. Rumusnya tadi adalah ya P sama dengan A-nya 5 juta dikalikan dengan 1 plus I-nya 10% berarti 0,1 dipangkat N-nya 5 dikurangi 1 dibagi 0,1 itu adalah I, dikalikan dengan 1 plus 0,1 adalah I, dipangkatkan N-nya 5, didapatkanlah di sini hasilnya itu adalah 5 juta dikalikan dengan 3,7908. Hasilnya adalah dia harus menabung pada saat ini itu sebesar 18.933.933,90 rupiah. Penyelesaian dengan tabel sama ya. Ini. Oke. Terus selanjutnya mencari A jika P yang diketahui. Dari persamaan tadi, dari persamaan
mencari P jika A diketahui. Sekarang tinggal dibalik saja, mencari A berarti sama dengan P dikalikan dengan I dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N di min 1. Persamaan di atas digunakan untuk mencari arus seragam A pada setiap akhir periode setara dengan nilai P pada awal periode. Nilai konversi dari P ke A ini disebut dengan capital recovery factor atau CRF, mempunyai simbol fungsional A per P yang dicari A ini ya, dari penjelasan saya di awal tadi, yang dicari pasti yang ini di atas atau yang dibagi. Maka persamaannya menjadi A sama dengan P kali A per P, I persen, N. Contoh soal. Seorang pengusaha mebel ingin membeli peralatan tukang sebesar harganya 20 juta. Dengan cara angsuran setiap akhir tahun selama 5 tahun. Jika tingkat bunga modal yang berlaku itu adalah 20% per tahun, berapa besarnya pembayaran angsuran setiap tahun? Bila pembayaran pertama dilakukan setiap tahun setelah saat pembelian. Dibuatkan diagramnya dulu. Ya, berarti di sini ya. Ini dia ingin membeli peralatan senilai 20 juta. Ya. Tapi caranya diangsur selama 5 tahun. Angsurannya itu adalah dilakukan 1 tahun setelah dia melakukan pembelian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan akhir tahun kelima. Rumusnya tadi adalah A sama dengan P dikalikan dengan I dikali dalam kurung 1 plus I-nya adalah 0,2, 20%, dipangkat N, N-nya adalah 5 tahun, dibagi 1 plus I pangkat N dikurang min 1. Ini didapatkanlah di sini 20 juta dikalikan dengan, ini hasil dari 0,2 kali dalam kurung 1 plus 0,2 pangkat 5, dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5 min 1, hasilnya adalah 0,33478. Maka dia harus mengangsur sebesar 6.687.594,06 rupiah. Nih, yang angsurannya dia dari selama 5 tahun dari akhir tahun pertama sampai dengan akhir tahun kelima. Oke, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Nanti kita akan membahas masih dalam materi bunga majemuk dalam ekuivalensi berkaitan dengan aritmatik gradien. Ya, yang nanti kita ada 2 sub materi, yaitu aritmatik gradien dan geometrik gradien. Dan nanti dilanjutkan dengan beberapa perhitungan contoh kasus. Oke, itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.